kita akan selalu kesepian. Seintim apapun hubungan kita dengan seseorang, ada kalanya juga kita sulit pulih karena tanpa sadar kita menikmati luka itu gitu. Hai Gramets, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Elman di Sinopsis, siasat ngobrol inspiratif dan kritis ya. Kalian mungkin bertanya-tanya nih, kenapa kok sekarang Gramedia ada podcastnya ya? Nah, ini adalah playlist baru dari Gramedia. Kita bakalan ngundang-ngundang artis atau influencer atau orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, dan kita bakalan ngajak mereka main-main bareng dan ngobrol, pastinya berdiskusi lah ya gitu. Nah, buat kalian juga pingin mendapatkan promo atau update tentang Gramedia, kalian bisa langsung aja follow @Gramedia atau follow @Gramedia Promo atau @GramediaKids. Nah, jadi terus follow social medianya ya, pantengin terus biar kalian dapat promo, atau mungkin kalian pingin tahu podcast episode selanjutnya bersama Elman ya kan, bisa langsung aja follow Instagram atau semua social medianya gitu. Nah, di sini sekarang tuh udah ada seseorang sosok yang sangatlah inspiratif ya. Pastinya aku mau ngajak dia ngobrol, mau kita kulik nih orang ya, karena hari ini tuh dia aku tuh lagi ngerasa kayak mumet akhir-akhir ini ya kan. Dan aku ngundang dia tuh karena aku ngelihat dia tuh merasa serene gitu, kalau bahasa Inggrisnya kayak tenang gitu kan. Tenang. Kalau aku tenang iPhone hilang mas. Ada yang nyolong rupanya. Nah, di sini sudah ada Mas Aji Santoso Putro gitu. Nah, apa kabar nih Mas? Kabar baik. Kelihatannya tuh kayak tenang banget. Padahal ini cuma pencitraan sebenarnya. Kalau aku pencitraan tapi abis itu cuma 2 menit doang, bisa gitu. diem, kalem. Abis itu ini lagi, cowokan lagi gitu. Kalau kamu apa kabar? Aku baik, tadi kan agak mumet. Emang aku sebulan ya, selama 2 bulan 3 bulan ini mumet karena kerjaan dan segala macam kan. Terus tapi selalu kalau mamanya selalu datang ke Gramedia, aku tuh ngerasa kayak peaceful lagi gitu, kayak tenang. Apalagi dengan lagu Kenny G-nya gitu kan. Tiba-tiba agak-agak mules dikit nggak apa-apa gitu. Gitu. Kalau Mas nih apa kabar? Ke Gramedia udah berapa? Udah terakhir ke Gramedia tuh kapan? Terakhir ke Gramedia itu beberapa minggu yang lalu. Saya ke Gramedia Grand Metropolitan Mall Bekasi. Oh, orang Bekasi ya Mas ya? Iya, beda planet ya. Jangan gitu, rumahku juga di situ. Oh, di situ juga. Tapi di sana juga ini Kenny G juga ya. Iya, kayaknya mereka playlistnya sama semua gitu ya. Sampai gitu. ada yang bilang mungkin Kenny G itu G-nya itu Gramedia gitu. Kenny Gramedia. Nah, ada memori paling seru nggak sih yang diingat ketika masuk ke Gramedia gitu? Ada beberapa memori ya, yang nempel banget di ingatan saya kalau terkait Gramedia. Pertama adalah kalau masuk Gramedia, saya selalu kepingin sekali beli semua bukunya. Gitu. Iya sama. Iya. Makanya promo ya, sering-sering banyak promo. Dan yang kedua itu, ini mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya dulu saya pernah jadi dalam tanda petik karyawan Gramedia. Oke. Iya, pada waktu saya kuliah di Jogja. Oh, jadi internship gitu ya ceritanya? Jadi ada counter sulap di sana. Oke. Beberapa tahun bahkan saya jaga counter sulap di Gramedia Sudirman di Jogja. Di Jogja. Ya, sempat di lantai 3-nya, terus dipindah ke lantai 1, lalu dipindah ke lantai 2, dan saya jaga counter itu untuk nambah uang saku lah pada waktu kuliah. Oke. Lumayan buat tambah-tambahan duit lah ya, buat jajan-jajan nanti di angkringan ya. Dan satu lagi, ada memori yang kalau di Jogja dulu pada waktu saya kuliah, Gramedia buat saya adalah perpustakaan. Oh, oke. Karena dulu waktu kuliah saya mahasiswa ya mepet lah ya secara finansial ya. Jadi saya ke Gramedia cukup sering hanya di rak buku dan baca-baca buku, terutama rak buku self help ya. Oh, oke. Ya, karena Mas Aji ini juga emang kamu seorang apa ya, self help praktisi ya. Bisa dibilang bisa seperti itu enggak sih? Seperti itu, tapi ya. Kamu tuh pingin dinobatkan atau pingin dikenal orang dikenal orang itu sebagai apa sih sebenarnya? Iya, sebagai manusia biasa aja sih sebenarnya. Sampai sekarang saya juga masih terus mencari tahu saya ini sebenarnya siapa gitu. Pada waktu dulu ketika saya berada di rak buku self help itu, saya curiga, ini candaan ya. Jadi rak buku self help itu saya curiga ketika bukunya jatuh,
dia bisa langsung berdiri lagi gitu. Langsung kan self help ya. Oh bisa ya. Oh kirain aku kamu bisa kayak punya apa namanya kekuatan kinestetik gitu, bisa balikin lagi gitu. Oke, karena kan hari ini topik kita tuh ngomongin tentang mindfulness kan. Iya. Mindfulness tuh apa sih sebenarnya? Mindfulness itu kalau kita tilik secara bahasa ya, itu kewawasan diri. Oh, Nah, oke. kewawasan itu dari kata wawas. Nah, banyak orang yang mungkin salah kaprah mengira ada satu frasa yaitu mawas diri. Kamu pernah dengar Pernah. mawas diri gitu? Padahal itu merupakan bentuk tidak baku. Bakunya adalah wawas. Oke. Wawas, maka ada kata wawasan. Nah, balik ke mindfulness. Mindfulness itu kewawasan diri kita. Sederhananya gimana? Sekarang ini kamu kan tubuhnya di sini kan, lengkap di sini. Oke, telinga tetap ada kan di sini. Ada. Nah, tapi pikiran kita, pikiranmu mungkin juga nggak sepenuhnya berada di sini kan. Oke. Ya sering ya, sering. Aku Pisces ya, jadi anaknya suka imajinasi. Jadi wandering gitu kan. Iya, dan anaknya imajinatif banget aku gitu. Muncul memori, muncul imajinasi. Nah, itu mindless, not mindful. Nah, ketika mindful, kita sederhananya adalah tubuh di sini, pikiran juga sadar penuh berada di saat ini, di sini kini. Oh, jadi kayak pokoknya ketika kita ada, let's say kita lagi di Gramedia, lagi jalan di rak bukunya gitu. Tapi kadang-kadang pikiran kita tuh yang kayak, aduh nanti mau ini deh, aduh kayaknya nanti mau makan ini deh, nanti ini deh, nanti kayak gitu kan. Kemarin aku habis disakit, aku udah habis di ghosting gitu kan, bisa kan? Kayak kurang ajar ya tuh orang yang nge-ghosting gitu kan. Kelihatannya menjiwai sekali, kelihatannya ngalamin ya. Aku kadang-kadang suka kayak gitu, kayak mamanya, orang kemarin itu ngomongnya kok kayak gitu sih sama aku, kayak gitu. Nah, jadi mindfulness tuh berarti maksudnya kita tuh our mind is full of the now. The gitu now ya, jadi present kayak, moment gitu. Jadi presence in the present moment. Oke. Nah itu tuh caranya untuk melatihnya tuh kayak gimana Mas? Dan haruskah kita menyibukkan diri atau? Nggak harus ribet sih sebenarnya. Latihan paling simpel adalah luangin waktu. Bahkan sekarang ini pun kita juga bisa luangin waktu sejenak, duduk diam, lalu pejamkan mata dan sadari nafas. Jadi menyadari nafas kita itu adalah salah satu latihan paling dasar dan paling simpel to be mindful. Ketika tarik nafas, lalu sadari, oh saya sedang menarik nafas, and then exhale, sadari hembusan nafas itu. Ya, simple kan, tapi nggak semudah itu, tentu saja. Soalnya itu kan sesuatu yang udah refleks ya. Maksudnya bernafas itu kan kayak semua orang yang makhluk hidup bernafas, dan udah gitu udah menjadi refleks sesuatu yang emang emang kita emang kodrat kita bernafas ketika hidup. Gitu. Karena kalau nggak bernafas ya wassalam gitu. Makanya ketika kita menyadari nafas, kita menjangkarkan diri kita di momen saat ini, di sini kini. Oke. Tentu saja pada waktu menyadari nafas, itu tadi muncul orang di masa lalu, memori, kenangan, atau kalau enggak muncul imajinasi akan masa depan. Nanti malam makan apa ya? Atau mungkin akhir tahun nanti liburan kemana ya? Oke. Ketika seperti itu kita ajak untuk kembali menyadari nafas, untuk berada di momen saat ini, di sini kini. Apakah itu terkoneksi dengan mental health, Mas? Isu tentang mental health itu kan skupnya cukup luas ya sebenarnya. Salah satu bagiannya atau sebagian isu tentang mental health adalah betapa seringnya kita hanyut terseret memori dan imajinasi kita gitu. Ketika itu nggak kejadian, it doesn't come true, itu kita bisa jadi kayak kena mental gitu. Iya. Jadi misal contoh misal saya terlalu hanyut terseret memori gitu. Apapun yang terjadi di masa lalu. Misal waktu dulu saya diputus sama pacar atau mungkin kegagalan di masa lalu. Lalu saya hanyut terseret kenangan itu, maka biasanya akan diikuti dengan rasa sedih. Rasa sedih, rasa menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Kita perlu melatih pikiran kita. Training our mind. Tapi sayangnya cukup banyak kita termasuk saya itu untrained mind kan. Kita jarang sekali berusaha melatih pikiran kita untuk sadar.
Sehingga mudah sekali ya itu tadi kita terseret ke masa lalu atau terseret ke masa depan gitu. Misal cukup banyak mungkin anak muda yang sudah mikirin terlalu jauh akan imajinasi akan masa depannya. Maka insecure, overthinking ya kan. Aku overthinking banget. Overthinking banget. Dan biasanya malam hari ya itu ya kan. Malam hari, pikiran-pikiran itu kan. Makanya ada waktu Indonesia bagian overthinking. Oh, jadi WIO. Itu malam hari biasanya. Oke. Nah, tapi ini mungkin Gramets mau tahu juga nih kan. Apakah orang Indonesia itu sebenarnya aware nggak sih dengan isu mental health ini? Ya akhir-akhir ini mulai dengan adanya sosial media, mulai ada kesadaran. Cuma kita juga perlu menerima kenyataan bahwa kesadaran kita masyarakat Indonesia masih sangatlah kurang ya. Memang ada perkembangan lah, ada progres, tapi masih sangat kurang terkait kesadaran akan kesehatan mental. Mungkin kamu berarti kayak ini nggak kayak buka kelas gitu atau apa gitu tentang atau seminar tentang mindfulness gitu? Iya, selama ini saya lebih sebagai pembantu ya, jadi saya helper, membantu teman-teman untuk memulihkan batin lewat jalan mindfulness, lewat jalan kesadaran ini. Lewat sesi, saya bikin sesi, lalu sesi secara kelas gitu, kelas beberapa orang, ada juga sesi one on one gitu, atau saya diundang ke perusahaan, diundang ke organisasi untuk sharing tentang mindfulness, tentang kesehatan mental dan pemulihan batin. Kan mungkin selama ini kita berpikir bahwa gue sehat-sehat aja. Seperti itu. Jadi kayak ada dua kategori, ini nggak butuh, ini butuh gitu. Ya ini kayak kesehatan fisik lah. Kesehatan fisik kan ya, harus dilatih ya. Iya, kita perlu melatih, kita perlu merawatnya. Nggak nunggu sakit dulu baru memulihkan fisik kita kan gitu. Setiap hari kita perlu merawat fisik kita. Maksudnya nggak apa-apa nggak melatih fisik, tapi nanti jadinya hidupnya nggak seimbang gitu kan gitu. Jadi mental pun juga harus dilatih ya gitu. Benar. Oke. Dan kebanyakan umur yang datang ke kamu tuh umur berapaan sih, Mas? Ya, kalau saya ya, saya lebih mempelajari kesehatan mental, mindfulness itu di range usia, biasanya range usia 20-an sampai 40-an, 45. Oke. Apalagi karena pandemi juga kali ya. Jadi makin orang banyak yang mungkin kesepian, akhirnya dia ngerasa kayak, nggak ada temen nih gitu. Dan pandemi ini bikin makin gampang cemas nggak sih orang-orang? Saya mau bertanya malah, kamu pernah nggak pindah kota atau? Sering. Sering. Aku kan papaku di BUMN, jadi didinasin dulu. Jadi pindah sekolah pernah berarti? Mau 7 kali ada kali. Oh iya? 10 kali. Dan aku tuh hidupnya jadi ini cerita tentang hidupku. Kenapa Pak? Mungkin ada yang relate juga kan Gramets? Iya, mungkin Gramets ada yang relate juga ya. Aku ngerasa aku nggak punya teman, punya teman dari kecil kan. Kalau ada tuh umpamanya kayak orang yang lahir besar sekolah di satu tempat, dia bakalan punya teman kecil, besar bareng, akhirnya sukses bareng. Let's say maksudnya menjalani hidup bareng. Aku nggak punya. Teman aku berapa tahun ganti. Dulu aku lahir langsung dibawa ke Dumai. Di Riau. 7 tahun, umur 7 tahun pindah ke Medan. Medan pun juga bukan Medan kotanya, 2 jam dari Medan. Pangkalan Berandan. Habis itu 7 tahun tinggal di sana, pindah ke Jakarta. Nah, di sana aku lagi remaja kan. Itu lagi wah banget itu. Kayak tekanan batin orang Jakarta kayak kaya ya, udah punya handphone. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu selesai aku SMP SMA, aku pindah ke Belanda. 9 tahun tinggal sana, balik lagi sini. Jadi aku nggak pernah pas kayak gini, kayak ketika udah friendship udah terbentuk, aku mesti pergi kayak gitu. Nah, berarti mengalami perpindahan kota dan perpindahan sekolah, perpindahan lingkungan. Semuanya deh. Dan apa yang kamu rasain ketika pindah kota gitu atau pindah sekolah gitu? Waktu kecil mungkin karena belum ngerasain apa-apa ya. Belum ya, social media juga belum marak dan segala macam. Jadi mungkin kayak aku ya udah ikutin aja tempat baru lah, suasana baru, it's okay. Tapi pas dari yang SMP kelas 3 pindah ke Jakpermai Bekasi ya. Pindah ke situ aku kaget. Dan aku tuh nggak pernah keluar. Aku nggak pernah karena aku ngerasa minder, karena mamaku juga bilang gini,
kamu inget ya orang Jakarta nih, kamu kalau di daerah boleh lo anak bos. Dia bilang gitu, tapi kalau di Jakarta kamu lihat nanti gitu kan. Aku memang ya udahlah, aku kan cuman ya udahlah ya. Pas masuk sekolah, masuknya juga sekolah Al Azhar ya. Terus udah gitu, ya di mana orang kan stratanya juga menengah ke atas kan gitu. Terus pas pertama kali masuk sekolah tuh yang kayak orang-orang ngeluarin handphonenya gitu. Bentar ya gitu. Aku kayak bukannya orang tua doang yang harus punya handphone. Mikirnya kayak gitu. Terus yang kayak pulang-pulang ke rumah kayak mah teman aku udah punya handphone gini. Ya kan teman kamu itu kan pasti dari anak yang wah gimana gitu. Terus aku yang jadi ngerasa minder. Iya. Walaupun orang tuh tahu aku juga tahu potensi aku gitu ya. Aku suka ngobrol, aku suka bermusik dan segala macam. Aku nggak ngeliat itu sebagai hal yang positif. Jadi karena udah keburu rasa negatif, udah diselimuti dengan rasa negatif tuh jadinya aku nggak pokoknya insecure aja. Bahkan aku selama pas di SMP itu pindah dari Medan ke sini, itu aku nggak pernah ke kantin. Jadi orang istirahat, aku di dalam kelas diam aja literally diam atau tidur. Gitu. Oke. Terima kasih udah cerita ya. Yes. Kenapa saya bertanya itu karena kita jadi tahu bahwa kita manusia secara psikis, ketika berhadapan dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru, maka kita akan nggak nyaman. Kita akan cemas, insecure, kita overthinking dan sebagainya. Itu baru lingkungan sekolah, lingkungan kota. Dan tadi kita bicara soal pandemi. Pandemi adalah lingkungan yang baru, situasi yang baru di mana kita selama ini belum pernah ngalamin pandemi gitu. Ketika ini pandemi terjadi, itu adalah sebuah new situation. Dan kita tentu akan cemas. Itu adalah reaksi yang wajar dari manusia gitu. Oke. Jadi pandemi ini emang mungkin banyak orang yang jadi merasakan stres mungkin karena nggak boleh kemana-mana. Yang tadinya mobilitasnya banyak, yang tadi mobilitasnya bisa keluar bisa sampai malam, sekarang nggak boleh. Mungkin jadinya cuman kayak ngerasa dikurung gitu kali ya. Jangankan lingkungan baru sebesar pandemi ya. Zaman dulu saya pakai sepatu baru ke sekolah. Gak itu enak. Aja udah nggak nyaman kan. Wah, nanti diinjek-injek biasanya kan kalau zaman dulu kan kayak. Jadi situasi baru itu memang kita perlu pahami, perlu sadari akan men-trigger, akan mendorong kita untuk tidak nyaman. Oke. Nah, gimana caranya nih sekarang? Mungkin Gramets yang lagi nonton juga nih. Gimana caranya untuk mengurangi atau tips-tips langkah kecil untuk mengurangi kecemasan dan stres, apalagi di masa pandemi, especially gitu. Oke. Ini sebatas yang saya alami dan pelajari ya. Dan tentu saja belum tentu cocok buat semua orang gitu ya. Saya belajar pendekatan mindfulness, pendekatan kesadaran ketika menyikapi rasa cemas, rasa stres, atau kita bisa kategorikan unpleasant feeling. Pikiran dan perasaan gak nyaman ini, kalau di pendekatan kesadaran saya berlatih untuk menyadarinya saja, tidak berusaha menguranginya, tidak berusaha mengusirnya, tidak berusaha melawannya. Sehingga mungkin contohnya ya biar lebih bisa dipahami, ketika saya merasa cemas, maka saya akan berlatih untuk duduk diam dan memejamkan mata dan menyadari rasa itu. Saya tidak mengusirnya, saya tidak memusuhinya. Demikian juga saya tidak mempertahankan kecemasan itu gitu. Saya menjadi observer, observe my feelings, my thoughts, hanya sebagai pengamat. Jadi berjarak dengan pikiran itu. Dengan seperti itu akan mereda sendiri perasaan dan pikiran itu. Tapi tentu saja nggak semudah itu. Iya. Jadi mungkin kita bisa menganalogikan mungkin pikiran kita itu sebenarnya bukan our higher self kali ya. Pemikiran itu ada karena situasi di sekitar kita gitu kali ya. Benar, kita bukanlah pikiran kita. Kita bukanlah perasaan kita, karena pikiran dan perasaan itu hanyalah bagian elemen dari diri kita, dari kita yang hidup ya. Nah, dan itu mungkin bisa akhirnya kalau gini kita merasa kayak cemas atau anxious ya, atau merasa kayak sedih, yang sedihnya itu yang over sadness gitu. Itu bisa nggak sih merusak
merusak mental kita gitu loh. Nah gimana caranya biar itu kita merasa sedih atau merasa cemas itu cuman sekedar oh iya gue lagi sedih. Iya. Ya, ini penting sekali karena cukup banyak juga orang ya yang merasa cemas lalu sudah mengklaim dirinya bahwa oh saya punya sakit mental atau saya mengalami gangguan cemas, sehingga bedakan antara cemas, sedih, mungkin kecewa, rasa pikiran penuh sebagai sisi manusiawi kita, bedakan dengan kondisi di mana itu sudah berlebihan, sudah tergolong gangguan kecemasan atau gangguan yang lainnya. Gitu. Jadi bukan berarti terus ketika diri kita cemas lalu ngomong di sosial media, oh aku mengalami sakit mental, enggak gitu juga gitu. Oke, nggak boleh juga self diagnose ya. Tepat sekali. Itu harus orang yang kita harus benar-benar ke profesional. Iya, gitu. Itu pentingnya perlu konsultasi dengan konseling dengan profesional gitu. Tapi kita di sisi lain kita juga jangan terus abai gitu. Jangan terus ketika sudah mengalami ketidaknyamanan yang berlebihan terus kita udahlah bodo amat, nggak usah diperhatikan. Itu juga bahaya. Kenapa? Karena kalau kecemasan, kesedihan, luka batin itu kita biarin, kita tidak peka akan hal itu akan merembet, akan berdampak ke respon-respon kita sehari-hari gitu. Misal kita jadi mudah marah, kita jadi melakukan tindakan-tindakan agresif. Sikap, perbuatan, perkataan kita, baik dunia nyata maupun sosial media gitu. Iya. Oke. Nah sekarang nih kita mau ngomongin tentang masalah yang mungkin karena banyak pemikiran, hal-hal negatif yang menyelimuti pikiran kita dan hati kita. Aku mau ngomongin tentang adanya luka batin gitu. Mamanya nih mungkin Gramet sih ya, kalian di ghosting atau baru putus pasti kan ada broken heart lah ya. Luka batin tuh broken heart kan gitu. Apakah luka di dalam hati gitu bisa sembuh? Sebatas yang saya alami dan pelajari, mungkin contohnya saya aja ya. Salah satu luka batin saya adalah ketika kecil memang saya sudah enggak bareng bapak saya gitu. Jadi saya hanya dirawat oleh ibu saya. Jadi bisa dikatakan fatherless gitu. Itu salah satu luka saya, dan ketika ngelihat temen atau ngelihat orang yang dekat dengan orang tuanya, terutama dekat dengan bapaknya, apalagi dia cowok gitu ya, itu saya bisa marah gitu. Di dalam hati saya kayak marah gitu. Nah itu tandanya bahwa saya masih terluka parah gitu. Jadi apapun yang men-trigger kita itu bisa jadi adalah tanda bahwa ada luka di dalam diri kita. Ya, kalau umpamanya ada kayak tiba-tiba suka marah atau suka nangis-nangis sendiri. Ke-trigger gitu. Kalau buka sosial media tiba-tiba ada tulisan atau ada post apa terus kita ke-trigger. Iya, itu barangkali bisa jadi tanda bahwa ada luka di dalam terkait masa lalu yang belum pulih gitu. Oh, mungkin Gramet perlu tahu juga, mungkin netizen yang suka berkata-kata kasar ya kepada influencer itu, mungkin dia ada punya luka batin. Ya, belum bisa dipastikan juga sih ya. karena selama ini saya lebih ke ngelihat diri saya sendiri gitu. Mungkin saya juga sebagai pelaku juga gitu. Saya juga cukup sering melakukan tindakan agresif juga itu tanpa sadar. Tapi terkait dengan bisa pulih atau enggak, bisa sembuh. Saya sendiri pun merasakan dibandingkan dulu sudah mereda gitu. Luka batin saya terkait relasi dengan bapak gitu. Tapi apakah bisa pulih sepenuhnya? Ya barangkali persoalannya adalah kita perlu merangkul luka itu. Kalau kita sedikit-sedikit sudah jadi kepingin memastikan ini bisa pulih atau enggak, itu barangkali luka baru lagi gitu. Kita tidak pernah merasa konten penuh ya, kita selalu merasa konten, selalu merasa cukup. Mungkin kita selalu merasa kurang sehingga kita selalu terus mencari dan kita perlu berlatih untuk sudah cukup. Iya, kalau aku juga pernah kan merasa manusia lah ya, manusiawi ini untuk merasakan broken hearted, patah hati atau luka hati, luka batin gitu. Aku ngerasa kayak luka itu sebenarnya maksudnya
bukannya sembuh, tapi aku ngerasa kayak karena kita udah terbiasa dan udah berdamai dengan luka itu, dengan berdamai dengan pikiran kita. Nah mungkin di sana akhirnya bisa menerima. Jadi akhirnya perasaan itu ada, tapi udah nggak bisa ngaruhin aku lagi gitu loh. Jadi ya mungkin Grammets nih juga kalau umpamanya lagi patah hati atau lagi mempunyai luka batin, mungkin ya itu harus mentrain pikirannya. Karena menurut aku pikiran itu sesuatu yang sangat penting. Soalnya gara-gara pikiran, suasana hati itu bisa berpengaruh. Kalau kita lagi happy, pikiran kita kayak di sini nih kita lagi happy nih, kita lagi senang juga kan, gitu. Maksudnya hati kita jadi senang, terus itu kita akhirnya bisa menjalankan ke aktivitas atau kegiatan sehari-hari gitu sih. Jadi buat Grammets nih mungkin embrace the negative thoughts gitu, embrace luka batinnya gitu. Karena ada kalanya juga kita sulit pulih. Karena tanpa sadar kita senang sekali dengan luka itu, gitu. Menikmati luka itu, gitu. Udah di blok, pakai akun bodong, untuk ngecek tuh orang gimana. Makanya cukup banyak kok yang mengalami sulit pulihnya itu bukan karena nggak bisa pulih, tapi sulit pulihnya karena tanpa sadar menikmati permainan luka itu gitu, dramanya dan sebagainya. Iya benar. Kenapa itu udah tahu sakit, kenapa orang-orang masih mau ya? Karena kalau saya melihat diri saya sendiri ya, saya pernah mengalami masa di mana saya merasa ada karena luka itu. Jadi saya merasa diperhatikan oleh teman saya, diperhatikan oleh saudara saya gitu, karena saya menceritakan luka itu gitu. Oke. Ketika terlepas dari luka itu, ketika saya pulih, saya merasa kosong gitu, merasa nggak diperhatikan lagi, dan itu begitu menakutkan sehingga saya mengurung diri saya dengan sengaja berhubungan dengan luka itu terus-menerus dan saya sulit pulih malah. Oke. Nah mungkin buat Grammets juga ya mungkin sering mindfulness aja ya gitu. Mungkin juga banyak juga nih kayak Grammets yang nonton, yang mereka tuh cemas atau stres atau pikirannya lagi mumet lah gara-gara kerjaan. Nah ini kerjaan kan sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Kalau kita nggak kerja makan pakai apa gitu. Kadang-kadang orang tuh terlalu fokus untuk mencari nafkah, mencari duit, sampai akhirnya mereka merasakan burnout gitu kan. Nah itu tuh harus ngapain sih enaknya biar kita seimbang gitu dalam kerjaan, balance gitu dalam kerjaan, Mas? Burnout sederhananya adalah stres kerja yang berlebihan. Kerja itu memang penting kan, kita perlu berkarya, kita perlu bekerja, kita perlu mencari nafkah dan sebagainya. Tapi di masa sekarang ini, di masa yang serba modern ini, kerja ini bisa juga kita terjebak dalam berlebihan kerja. Karena berlebihan kerja, maka stresnya juga berlebihan menjadi burnout gitu. Oke. Di sisi lain, dulu ada masa di mana kita punya masalah bermalas-malasan. Jadi di satu sisi kita punya masalah bermalas-malasan, malas kerja, itu juga nggak sehat. Maka kita perlu buku-buku motivasi. Ya kan, banyak sekali di Gramedia, untuk mendorong kita. Di Gramedia buku motivasi untuk mendorong kita bekerja. Tapi perlu kita sadari pula, di sisi yang lain, ketika kita sibuk bekerja, kita workaholic, itu pun juga nggak sehat. Terlalu salah ya jadinya ya. Terlalu malas, nggak sehat. Terlalu semangat, ternyata juga menjadi burnout itu tadi. Jadi terlalu semangat juga nggak boleh ya. Grammets mungkin bingung. Nah jadi itu gimana? Kita harus ngapain? Kita perlu menjaga diri kita di middle path, di jalan tengah. Ya kita perlu be mindful, sadar kondisi kita. Apakah sekarang ini diriku bermalas-malasan? Kalau bermalas-malasan ya perlu digas, istilahnya kan gitu. Sadar juga, peka juga kalau apakah diriku sekarang ini sudah berlebihan kerja ya, berlebihan semangat, perlu direm gitu. Mungkin dengan adanya burnout perlu direm, mungkin perlu healing kali ya Mas ya. Kata healing ini menarik sekali. Nah itu tuh. Nah itu gimana tuh cara Mas Aji ini memaknakan healing itu sebenarnya apa sih? Kita perlu bedakan dulu antara healing dengan running. Running, ada healing, ada running. Pelarian. Kita mungkin selama ini memahami healing itu sebenarnya sebatas running. Contoh misal gini, misal saya bilang healingku adalah makan enak, atau healingku adalah shopping.
Healingku adalah itu aku ya. healingku adalah traveling gitu. Itu aku juga. Ya, itu kan sebenarnya kita berusaha melarikan diri dari perasaan yang mestinya kita temui. Contoh gini, misal saya merasa sedih gitu. Iya. Lalu karena saya nggak nyaman dengan perasaan sedih ini, maka saya makan enak. Dan saya mengkategorikan makan enak itu adalah sebuah healing. Padahal enggak, itu adalah upaya saya untuk running, melarikan diri dari perasaan sedih. Karena sebatas saya mempelajari dan mengalami healing, pemulihan itu kalau lewat jalan kesadaran, lewat jalan mindfulness, kita perlu menemui perasaan sedih itu. Oh, jadi nggak harus ke Bali ya? Enggak sebenarnya. Jadi healing itu sebenarnya melakukan fokus ke diri kita lagi. Sebenarnya kayak gitu. Inner traveling malah sebenarnya. Jadi kita nggak harus ke luar negeri kayak atau makan makanan di hidden gem gitu. Bukan healing ya itu namanya ya. Ya mungkin di awal-awal kita mengalami satu kejadian yang nyesek buat kita. Iya. Mungkin kita manusia ini memang suka untuk udahlah lari dulu gitu. Iya, atau itu, mencari suasana baru. Ya, dan itu nggak salah juga. Itu nggak salah juga. Mungkin itu reaksi kita gitu. Tapi barangkali saran saya adalah, lakukan itu. Pelarian-pelarian itu lakukan aja, nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan. Tapi ingat bahwa itu pelarian bukan pemulihan. Sehingga setelahnya kita perlu tetap melakukan upaya healing yang sebenarnya. Yaitu dengan tadi mindfulness. Kalau lewat jalan kesadaran banyak pendekatan sebenarnya. Mindfulness bukan satu-satunya jalan dan bukan berarti terus mindfulness pasti semua orang nyaman dengan mindfulness gitu. Tapi kalau buat saya yang selama ini mempelajari mindfulness, ya yang saya lakukan adalah dengan di rumah aja duduk diam itu bisa melakukan pemulihan gitu. Oh, ternyata healing itu nggak ya? Berarti ternyata healing itu nggak bukan yang ke pantai, nggak kayak gitu ya? Nggak harus. Ya itu namanya mungkin boleh dilakukan. Boleh, namanya running bukan healing gitu. Dan juga penting adanya kesadaran untuk meminta bantuan profesional. Kalau memang, kalau memang sudah overwhelmed gitu dengan kondisi kita, nggak ada salahnya kok gitu. Kita menerima sisi manusiawi kita dengan meminta bantuan profesional. Dan ngomongin mindfulness ini tuh berarti kan kita harus dengan diri kita. Maksudnya gini, kita harus fokus dengan diri kita sendiri. Berarti kita harus maksudnya bukan ketemu teman-teman, wah mabok-mabokan apa segala macam gitu kan, nggak harus kan gitu. Jadi healing tuh bisa dilakukan sendiri gitu. Dan kesendirian itu nggak selamanya buruk. Saya setuju dan ada sisi yang mungkin perlu ditambahkan bahwa kalau memang itu tadi sudah berlebihan, sudah kewalahan, kita nggak harus melakukan perjalanan itu beneran sendirian gitu, tapi kita perlu bantuan profesional untuk mendampingi, membantu kita menelusuri ke dalam diri kita sendiri. Iya, kayak healer atau psikiatris atau psikolog, psikiater gitu, dan konselor. Cuma mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah selama ini kita sangat ketakutan untuk menemui diri kita sendiri. Takut untuk menemui, menyadari pikiran dan perasaan seapa adanya diri kita. Iya benar. Makanya kita terus mendistraksi diri kita dengan sosial media, dengan ketemu orang, dengan kegiatan ini dan itu gitu. Iya, oke. Kalau buat aku ya, untuk biar kita bisa fokus ke diri kita lagi, untuk healing lah itu, aku tuh butuh waktu untuk sendiri sih sebenarnya, Mas. Jadi kayak malah nggak bisa tuh yang rame-rame. Karena kan aku nge-host nyanyi juga, itu kan hidupnya udah pernah ramai tuh, yang gua teriak-teriak gitu kan. Jadi aku butuh kesendirian gitu. Jadi menurut aku merasa sendiri itu atau dibantu oleh profesional, menurut aku itu sesuatu yang ideal sih daripada sama teman-teman gitu. Gitu. Dan kamu merasakan ini nggak? Semakin ramai hidup kita, ada rasa semakin sepi nggak? Kayak semakin banyak followers gitu kayak terus. Ngeledek nih. Kayak tanya. Gitu. Merasa kesepian sih. Karena mungkin gini, aku semakin besar, aku pingin ngurangin circle aku. Karena untuk kesehatan mentalku, untuk mindfulness daripada kebanyakan ngomongin orang sana sini gitu kan gitu. Nah jadi aku lebih baik menjadi orang yang sendiri gitu. Itu aku memaknai kesendirian aku tuh kayak gitu. Dengan circle yang nggak terlalu banyak gitu. Iya, kesepian ya setiap orang mungkin bakalan ngerasa kesepian gitu loh. Gitu. Jadi aku pengennya kayak ya udah aku
aku pilah-pilah siapa yang akan, maksudnya kayak orang yang temen gitu. Temen yang beneran temen gitu. Benar, bukan yang temen kayak hello tapi di belakang jadi akan gini. Nggak kayak gitu loh. Nah, kamu pernah dengar nggak sih pandemi sepi yang sesuai? Aku baca buku ini ya, Gramets ya. Ada tuh namanya pandemi sepi. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih? Apa tiba-tiba orang pada kena virus sepi, kesepian gitu? Pandemi ya, seperti yang kita obrolin tadi kan, ini situasi baru yang membuat kita disarankan bahkan dianjurkan untuk menjaga kesehatan, diinstruksikan bahwa untuk social distancing. Ya. Beberapa tahun yang lalu kita diminta di rumah aja gitu, sehingga yang sebelumnya kita frekuensi kuantitas kualitas bertemu itu begitu intens dengan orang, lalu menjadi berkurang drastis. Iya benar. Nah karena itulah muncul perasaan sepi. Ya ternyata di rumah aja gitu Padahal kepingin ketemu dengan orang. Di sisi yang lain ini menarik juga bahwa kita manusia ini kan makhluk sosial. Tapi beberapa tahun yang lalu kita ini manusia menjadi manusia makhluk ultra sosial. Contohnya? Sosial media. Kita jadi ini banget kan, maksudnya sangat suka sekali berinteraksi, bersosialisasi gitu. Kok ternyata setelah kita terlatih untuk menjadi makhluk ultra sosial yang sangat menginginkan interaksi dan sosialisasi, kita mengalami pandemi gitu. Jadi langsung kayak jebret, diminta untuk berkurang drastis bersosialisasinya gitu. Ya meskipun bisa lewat online lah ya. Tapi kan layar gitu kan tetap aja sesuatu yang beda Oke. Jadi banyak orang merasa sendiri gitu ya gara-gara pandemi. Mungkin itu yang dinamakan pandemi sepi gitu. Tapi apakah kesendirian itu selalu buruk di mata orang gitu, Mas? Itu pertanyaan yang bagus sekali dan saya rasa buku ini akan menjawab lengkap sekali ya. Kesepian itu kalau menurut saya ya, kesepian itu nggak selalu buruk. Bahkan pertanyaan yang lebih mendalam adalah, emang ada orang yang nggak kesepian? Iya kan, bener kan? Tuh Gramets mungkin juga lagi merasa kesepian, atau mungkin lagi nonton podcast ini juga lagi dalam sendiri. Gitu. Jadi bahkan orang yang punya banyak teman, mungkin hidupnya mewah, hidupnya rame, itu di kedalaman dirinya mungkin juga mengalami kesepian gitu. Oke. Karena kesepian itu memiliki keindahannya tersendiri. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kalau kita nggak kesepian, maka kita akan mudah tersakiti oleh orang lain. Jadi gini, tubuh kita ini kalau kita bayangin sebagai sebuah ruang, maka di dalam tubuh ini, di dalam ruang tubuh ini, kan kita sendiri kan. Nggak ada orang yang bisa menjangkau sedalam itu ke diri kita di dalam tubuh kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain, entah itu sikap, perbuatan, perkataan, sebenarnya tidak akan bisa menyakiti kita. Dan juga tidak bisa menyenangkan kita sebenarnya. Karena terbatasi oleh tubuh ini. Kita akan selalu kesepian. Seintim apapun hubungan kita dengan seseorang, pada akhirnya kita akan mesti bertemu dengan rasa sepi. Oke. Nah jadi gimana caranya biar, aku tuh sebenarnya banyak banget ya teman dekat malah yang dia tuh kayak umpamanya nih takut banget akan kesepian gitu. Umpamanya ada yang teman aku ada yang berputus terus seminggu kemudian jadian. Jadi dia nggak tahu orangnya. Ya maksudnya bukan nggak tahu orang, bukan nggak tahu karakteristik orangnya, perilakunya, kepribadiannya kayak gimana. Yang penting gue nggak bisa sendiri, gue nggak bisa kesepian. Udah dia mikirnya kayak gitu. Yang penting jadi gue harus sama orang gitu. Gitu jadi kayak harus ada teman gitu. Gimana caranya biar untuk membuat mindset kayak gitu. Maksudnya bikin mindset kayak supaya tidak seperti itu. Gitu. Ya sangat takut kesepian akan membuat kita menderita dan membuat kita jadi reaksi kita menjadi nabrak sana nabrak sini. Maka disarankan melatih pikiran kita. Sehingga luangin waktu dengan sengaja sendirian. Melatih diri kita untuk dengan sengaja luangin waktu, duduk diam sendirian, kita menemui diri sendiri, menemui perasaan kesepian itu. Sehingga ketika kita di suatu hari, di suatu momen kita kehadiran tamu bernama sepi itu, kita lebih bisa
berteman dengan perasaan itu. Iya, jadi bukan di insist ya, bukan bukan di resist ya, tapi harus kayak berteman dengan rasa sepi gitu ya. Iya. Oke. Karena kalau di resist, what you resist persis. Apapun yang kita lawan, dia akan Pasti bertahan. Bertahan. Wah. Jadi mungkin nih buat para Grammys juga kayak aku juga baru tahu nih kalau mamanya rasa sepi itu ya harus kita temanin gitu, harus kayak harus kita damaikan gitu, kayak oh halo rasa sepi, oh ya gue lagi kesepian nih gitu kan. Lah caranya ya embrace that feeling gitu kan. Nah terus udah kayak gitu, kegiatan apa dong jadinya yang harus kita lakukan ketika kesepian itu datang menjadi tamu gitu di dalam diri kita? Iya, mungkin saya aja ya, saya juga mengalami kesepian juga gitu. Dan di momen ketika saya merasa sepi, ada 2 hal yang saya lakukan. Pertama adalah yaitu dengan menemui rasa sepi itu, dengan nggak melakukan kegiatan yang lain. Saya tidak melarikan diri dari perasaan kesepian itu. Saya duduk diam, pejamkan mata, berlatih mindfulness. Saya sadari nafas saya sadari perasaan nggak nyaman itu. Saya temui perasaan kesepian itu. Tidak saya benci, saya berlatih untuk tidak membenci rasa sepi, berlatih untuk tidak mengusirnya. Lalu langkah kedua adalah, ini mungkin hal yang menarik ya, terutama buat saya, nggak tahu buat Grammets ya. Saya akan menghubungi kontak saudara, temen, say hello aja gitu, kayak apa kabar. Karena dengan sosial media yang saya rasakan, kita menjangkau orang-orang jauh. Tapi mungkin kita lupa untuk bertanya apa kabar ke teman-teman dekat kita lewat WhatsApp gitu. I see. Dan sesimpel saya tanya gitu apa kabar gitu. Biasanya ada beberapa teman yang ngapain kamu ini ngubungin gitu. Mereka berpikir bahwa kita menghubungi itu pasti ada maunya. Tujuan, ada maunya gitu. Padahal mungkin kita perlu bertanya apa kabar, kontak, dan sesimpel say hi aja. Iya, tanya keadaannya apa kabar. Oke. Nah, aku tuh pingin ini juga ya, kan kita sama-sama udah baca buku ini ya, buku Sepi ini. Ada nggak sih kutipan atau satu quote favorit kamu, Mas? Yang kayak melekat, wah ini boleh nih gitu. Ada. Tapi boleh saya pinjam ya, maksudnya buka ya, karena kan saya nggak hafal buku tulisannya. Iya boleh. Aku juga belum hafal sih sebenarnya. Ini sebenarnya buku dari Pijar Psikologi ini ada beberapa teman yang jadi penulis juga di sini. Salah satunya itu Mbak Anissa Puji Pratiwi. Ini judul babnya kan Berdialog dengan Sepi. Ini ada satu kalimat, bukan kalimat lah ya, satu bab akan saya bacakan di sini. Enggak ya? Panjang dong. Krunya udah kayak Nah ini di halaman 125 itu ada 1-2 kalimat lah ini ya. Dia mengatakan gini, mindfulness melatih kita untuk memahami bahwa pikiran hanyalah sebatas pikiran dan perasaan hanyalah sebatas perasaan. Mereka hanyalah bagian kecil dari diri kita, dan diri kita jauh lebih besar dari pikiran maupun perasaan tersebut. Itu ini sih satu bagian yang saya suka di buku ini. Oke. Jadi mungkin buat Grammets nih yang lagi pengen pengen tahu dengan masalah tentang kesepian juga, tentang kesendirian atau tentang mindfulness, bisa mungkin cari buku ini di Gramedia ya gitu. Bisa judulnya Sepi, itu di oleh pijarpsikologi.org ya, ditulisnya oleh banyak psikologis gitu ya. Iya, jadi mungkin sedikit tambahan dari saya. Mari kita memahami, melihat persoalan kesepian ini bukanlah persoalan yang remeh-temeh gitu. Ya, benar. Ini persoalan yang sangat serius. Benar. Gitu, perasaan kesepian. Makanya udah dibilang di buku ini ada pandemi sepi gitu. Jadi kayak ya ini emang harus benar-benar difokuskan secara seksama kali ya, secara seksama. Terus udah gitu harus benar-benar mungkin instansi negara juga harus benar-benar serius nanganin ini gitu sih menurut aku gitu. Well, thank you so much, Mas. Sama-sama. Nanti kita mindfulness bareng kali ya. Kamu meditasi gitu gak sih? Iya. Aku juga salah satu latihan mindfulness adalah dengan bermeditasi. Oke. Aku juga waktu itu di Ubud Yoga Barn. Well, thank you so much ya, Mas. Udah mau aku undang ke sini, udah mau berbicara tentang mindfulness, tentang kesendirian, tentang mental health, which is yang mana sangat penting buat manusia ya gitu. Dan mungkin para Grammets juga, kalau kalian pingin
terkoneksi terus, terupdate terus dengan podcastnya Gramedia. Di sini kalian bisa langsung aja subscribe dan pastinya komen, like dan share ke teman-teman kamu, ke semuanya, ke adik-adik kamu yang membutuhkan nonton podcast ini gitu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi pastinya dengan artis atau influencer atau orang-orang yang menginspirasi di lain waktu. So thank you so much everyone. Nanti kita ketemu lagi di Sinopsis, siasat ngobrol inspiratif dan kritis.